At-taubah wa taubatul khalsa awwalu khutwatin lis-salikin ilal hima'il amna. Artinya tobat yang tulus adalah langkah awal, langkah yang pertama atau pekerjaan yang pertama para salik, para orang-orang yang menuju jalan Allah, para salik menuju benteng yang kokoh. Yang pertama dilakukan bagi seorang salik, bagi seorang yang ingin dekat dengan Allah, yang pertama dilakukan adalah tobat. Jadi tobat ini adalah diibaratkan dengan membersihkan sesuatu yang kotor untuk ditempatkan sesuatu yang mulia. Umpamanya kita hendak membuat sesuatu di dalam gelas, hendak membuat sirup, hendak membuat teh, membuat kopi, susu. Nah, sebelum kita membuatnya ke dalam gelas itu, terlebih dahulu kita memeriksa gelas itu bersih atau kada. Apabila gelas nang bakal kita buati sesuatu nang baik tadi ternyata banyak kotoran-kotorannya, tentu kita langkah pertama dahulu membersihkan gelas. Langkah pertama membersihkan wadah itu. Nah, sesudah wadah itu dibersihkan daripada kotoran-kotoran, hanyar kita melangkah berikutnya adalah membuati ke dalam gelas tadi sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala kada akan memberikan, kada akan memasukkan ke dalam hati seseorang hambanya sifat-sifat mulia. Allah kada akan memasukkan ke dalam hati kita khusyuk. Allah kada akan memasukkan ke dalam hati kita ilmu. Allah kada akan memasukkan ke dalam hati kita khasyah, takut kepada Allah. Allah kada akan memasukkan ke dalam hati kita mahabbah, cinta. Kalau masih dilihat Allah, hati kita itu penuh dengan kotoran-kotoran atau sifat-sifat yang tercela. Nah, jadi langkah kita yang pertama dilakukan agar kita bisa sembahyang khusyuk, agar kita bisa takut lawan Allah, agar kita bisa cinta kepada Allah, agar kita bisa mengenali Allah. Langkah yang pertama dilakukan adalah tobat, pembersihan. Dan tobat ini adalah termasuk fi'lun min af'alil qulub. Tobat ini satu perbuatan dari perbuatan hati. Tobat itu bukan pengakuan ini tuh butuh aku tobat, bukan. Tobat bukan perkataan astagfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah, bukan tobat. Itu lisan. Maksud tobat itu pembersihan hati, dan gawiannya pun adalah gawian hati. Jadi kita perlu mengetahui, bahkan wajib mengetahui apa-apa kotoran-kotoran hati yang ada pada diri kita, supaya jangan sampai nang sebenarnya kotor kita anggap baik, nang baik dianggap kotor. Jadi oleh para ulama kita diwajibkan dahulu sebelum ini tobat, kita wajib dahulu mengenali dosa-dosa hati, kotoran-kotoran hati. Bila sudah kita kenal kotoran-kotoran hati, lalu kita bisa membersihinya satu persatu. Para ulama merincikan tentang dosa-dosa hati yang kita bersihkan, yang kita tobat daripadanya. Ada yang mengatakan para ulama dosa-dosa hati itu mencapai 60 macam lebih.
Ada yang sedikit meringkas 40-an. Ada lagi yang meringkas dosa-dosa hati itu 20-an. Ada lagi yang meringkas di bawah daripada 20. Nah, kita ambil dari sekian banyak pendapat ulama itu, kita ambil yang di tengah, yaitu 20. Yang kita wajib mengenali sifat-sifat hati yang mesti kita tobat daripadanya, mesti membersihkannya. Yang pertama, dosa hati yang kita tobat itu adalah i'tiqadul bid'ah wasyirik. Di dalam hati kita ada mempercayai bid'ah atau syirik. Kalau itu ada dalam hati kita, ini kita wajib tobat. I'tikad bid'ah itu contohnya macam mengi'tikadkan bahwa Allah itu bertempat. Allah itu ada tempatnya. Nah, bila dalam hati kita demikian, berarti kita ada i'tikad bid'ah. Allah bertempat. Dan i'tikad syirik. I'tikad syirik ini orang-orang yang mempercayai ramalan-ramalan, mempercayai perdukunan. Nah, ini termasuk dosa. Termasuk dosa. Orang-orang yang menganggap sesuatu selain Allah ikut saham dalam memberikan faidah kepada kita atau memberikan mudarat kepada kita. Nah, ini i'tikad syirik. Kenapa garing? Contohnya, kenapa ada penyakit gatalan, berobat ke situ kamari kedemu ampih, ujar dukun barangkali ada orang tua yang besi karis nang kadeta basuh. Nah, kita percaya bahwa kita gatalan ini adalah akibat pengaruh daripada wasi nang kada dibasuh itu. Nah, kita melupakan Allah. Nah, kita ingat cuma wasi itu. Nah, i'tikad demikian adalah i'tikad syirik. Kita memasukkan itu wasi punya saham di dalam membuat kita sakit. Nah, ini adalah syirik. Dalam hati ada demikian, itu termasuk yang wajib kita tobat daripadanya. Termasuk tenung, orang batanung, orang minta ramal. Yang kedua, yang wajib kita tobat adalah riya. Riya hati. Cuma kadang-kadang bisa tak keluar di muntung, bisa kada. Riya itu andaknya dalam hati. Maksud riya di sini adalah melakukan satu ibadah untuk dipuji oleh makhluk Allah. Melakukan satu perbuatan baik agar dihormati, disegani, dicintai oleh makhluk Allah. Nah, ini riya. Demikian halnya kita meninggalkan maksiat. Kita meninggalkan maksiat karena didorong oleh, kita meninggalkan maksiat agar dicintai manusia, dihormati manusia, dipercaya oleh manusia. Nah, ini adalah riya. Ini satu dosa yang besar, disebut syirik khafi. Kita berkisah, aku dahulu ditawari orang minum arak. Aku ditawari orang minum arak, bahkan aku minum, bapak minum arak. Tapi meninggalkan minum arak itu dengan tujuannya bahwa inya hendak minta dianggap sebagai orang yang mulia. Inya kada hendak minum arak karena ingin dikatakan orang bahwa dia adalah orang yang taat kepada Allah. Dia ingin dipuji, disanjung oleh manusia. Nah, ini riya dalam hal meninggalkan yang dilarang Allah.
Dalam hati kita ada demikian, berarti wajib kita tobat daripadanya. Kenapa memakai pakaian yang baik, pakaian yang menutup aurat? Kadang-kadang bini-bini, nah, anak ke tempat-tempat nang baik, anak ke tempat ziarah, anak ke tempat tuan guru, anak ke tempat habaib, pakai pakaian menutup aurat. Wah, sopan kena lawan sidin, mau ada bakal kamban. Sopan lawan sidin baju rok. Tapi kalau sudah keluar daripada itu, nak ke pasar, nak ke mana, berbuka kepala aja. Nah, ini artinya apa? Melakukan satu ibadah tapi karena manusia. Ini penyakit hati, riya ngarannya. Jadi riya ini ada ibadah. Ibadah. Kalau lain pada ibadah, menurut pendapat sebagian ulama, itu kadar riya. Kalau kita hendak minta puji orang, kita hendak minta puji orang tapi kada dengan ibadah, itu ayu ada apa-apa. Tapi kalau kita ibadah nang kita andalkan untuk minta pujian kepada orang, nah ini ngarannya riya. Memakai pakaian yang baik, memakai kendaraan yang baik, tapi tujuan supaya dipuji orang. Ini kada riya ngarannya. Kenapa? Karena itu bukan ibadah. Yang dimaksud riya di sini adalah ibadah dengan tujuan mencari pujian, mencari sanjungan, mencari perhatian daripada makhluk Allah atau manusia khususnya. Nah, riya. Kalau dalam hati kita ada riya itu, nah, kita kasih tobat, kasih minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, yang perlu kita bersihkan dahulu hati daripada ujub. Ujub ini bahasa kita hanya keakuan, atau menisbahkan perbuatan baik kepada diri sendiri, melupakan pemberi nikmat Allah Ta'ala. Bila kita mampu melakukan ibadah yang berat, kalau kita ingat bahwa kita adalah melakukan ibadah yang berat itu kemampuan diri kita, kita lupa menyandarkan demikian kepada Allah. Nah, ini ngarannya adalah ujub. Menganggap sifat-sifat kelakuan-kelakuan yang baik pada diri terbit dari dirinya tanpa menyandarkan kepada Allah. Kalau dalam hati kita ada demikian, nah itu orangnya ujub, wajib tobat. Aku kawa melakukan ini, aku kawa macam ini, aku kawa macam itu, merasa dirinya sendiri. Yang keempat, penyakit hati. Penyakit hati yang kita wajib tobat daripadanya lagi adalah syakkun fillah, ragu-ragu pada Allah. Ragu-ragu terhadap Allah. Amun aku bagana di rumah kada berusaha, amun dapat rezeki, amun Allah memberi aku rezeki. Nah, keragu-raguan, ragu-ragu terhadap Allah. Nah, ini syak fillah, ragu-ragu pada Allah. Dalam hati kita bila ada keragu-raguan sedemikian, kita disuruh segera tobat. Yang kelima, amnun min makrillah, merasa aman daripada perdayanya Allah. Maksudnya merasa ada kepastian bahwa dia masuk surga, merasa ada kepastian bahwa dia husnul khatimah, merasa pasti.
Kalau dalam hati kita ada demikian, kita wajib tobat. Kita wajib tobat. Nang keenam, kunutun min makrillah, kunutun min rahmatillah, kunutun min rahmatillah, putus asa daripada rahmat Allah. Ini hati semua anaknya dalam hati. Mau diucapkan tuh luar biasa. Ini dalam hati aja sudah jadi dosa. Dalam hati, aku nak ada diampuni Allah. Dalam hati, wah, tobatku ini nyata ada diterima Allah. Nah, memastikan demikian, putus asa daripada rahmat Allah. Termasuk dosa yang besar, yang wajib kita tobat. Yang ketujuh, hikid, dendam. Dendam ini marah yang tersembunyi di dalam hati, yang satu saat akan dilampiaskan. Nah, dalam hati kita ada dendam kepada seseorang muslimin. Hikid. Yang kedelapan, hasad. Kada senang orang muslimin mendapat anugerah Allah. Sangat sakit hati apabila ada orang mendapat karunia Allah. Siapakah di antara orang muslimin yang dapat anugerah Allah yang melebihi pada seorang, sakit hati. Hati aja na sakit, mau diucapkan tuh limpuh pada sakit hati. Ini dalam hati sakit, sedih, karena ada orang dapat nikmat yang melebihi seorang. Yang kesembilan, mannun bis sadaqah. Man dengan sadaqah ini artinya merasa punya jasa terhadap orang yang ia beri. Kita biasa memberi orang, kita biasa membantu orang, kita biasa berbuat baik kepada orang. Di hati kita timbul bahwa kita ini berjasa kepadanya. Kita berjasa kepadanya. Padahal kalau kita memberi orang itu sebenarnya sama-sama berjasa. Nang memberi ini berjasa, nang diberi pun berjasa. Kenapa? Karena kada diberi kita dapat pahala, kita kada menyambutnya. Jadi pahala orang nang menyambut hadiah pemberian itu kada lebih sedikit daripada pahala orang nang memberi. Orang nang diberi itu pahala. Kenapa? Karena maulahkan jalan pahala orang. Kalau orang samuan kada hakunnya menerima pemberian kita kada dapat pahala. Tapi karena ada yang mau menerima pemberian kita, kalau kita dapat pahala, nang menerima pun dapat pahala. Jangan hanya kita nang merasa berjasa kepada inya pun dia berjasa kepada kita. Kalau hanya sebelah, hanya kita nang berjasa dan inya mesti membalas jasa kepada kita, nah ini adalah man bis sadaqah. Kalau ada kita merasa bahwa kita lebih mulia, kita lebih tinggi daripada orang yang selama ini kita bantu, itu dosa besar. Dosa fil qalbi, dalam hati. Yang ke-10, al-israr ala zambi. Kadang menyesali dosa. Kadang menyesali dosa. Walaupun saat ini sudah ampih melakukan dosa. Cuma kadang pernah menyesali dosa-dosa yang lalu. Dahulu pernah berbuat minum arak, dahulu pernah berjudi, dahulu pernah berzina, dahulu pernah melakukan riba, dahulu pernah macam-macam. Karena mendengar pengajian, mendengar hadis Quran, ampih. Tapi ingat ampih aja, kadang menyesali nang dahulu-dahulu itu. Nah, ini masih merupakan dosa hati. Kadang menyesali. Yang ke-11, su'udzan billah wal muslimin. Yang ke-11 ini adalah
penyakit hati kita buruk sangka dengan Allah dan buruk sangka dengan muslimin. Kita sudah mempunis doa aku kata dikabulkan Allah. Nah, buruk sangka lawan Allah. Tiap hari berdoa, tapi kada tahu wujud juga nang di doa nih. Kalau kita hati bakal simpulan, wah doa aku kada dikabulkan Allah. Nah, ini buruk sangka terhadap Allah. Bila di hati kita ada demikian, kita wajib tobat kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Kita dalam kesusahan, kita dalam penderitaan, lawas dalam penderitaan, sampai hati kita bersuara, Allah ini kada sayang lawan aku, atau Allah ini kada memperhatikan doa aku. Buruk sangka demikian termasuk dosa hati, wajib tobat. Dan kaum muslimin sama, buruk sangka kepada kaum muslimin. Amunnya kira-kira itu lain buruk sangka lagi. Saku itu belum buruk sangka. Saku Tuhan kada sayang doaku itu lain buruk sangka. Belum sampai ke tahap buruk sangka. Saku itu maling, pina tengah malam juuk itu belum buruk sangka. Saku itu minum arak, napang pina butul arak, saku belum buruk sangka. Tapi kalau sudah kita mempunis, kita memutuskan, dah itu maling, nah itu buruk sangka. Jikalau masih kira-kira, belum sampai kepada dosa, Melihat orang bawa binian, saku kada binian itu saku belum sampai kepada buruk sangka. Tapi kalau sudah positif, nah itu hanya dikatakan buruk sangka. Nang positif itu nang jadi dosa hati. Nang ke-12 penyakit hati kita ini takdzibun bil qadar wa suhtuh, mendustakan dengan takdir Allah dan kada senang dengan takdir Allah. Mendustakan dengan takdir ini artinya apa? Selalu ke ujung-ujung belalawasan menyalahkan orang lain, hingga menyalahkan orang lain. Ini tandanya orang yang kada mempercayai takdir. Padahal segala sesuatu kada luput daripada yang ditakdirkan Allah. Adanya kada gara-gara si anu tupang, hingga gara-gara si anu. Kalau dalam hati ini, dalam hati muntung lain kisah. Dalam hati nih, gara-gara si anu habis jam ini jadinya. Nah ini orang yang kada percaya dengan takdirnya Allah. Yang ke-13 dosa kita dalam hati kita ini syamatatul muslimin. Hati kita ada suka, hati kita ada gembira begitu ada orang muslim dapat musibah, walaupun itu musuh kita, walaupun itu orang yang jahat lawan kita, walaupun orang yang zalim kepada kita. Begitunya dapat musuh, dapat bala, suka kita ini, nah itu adalah dosa dalam hati kita. Lagi kejadian Mahapusakan, ini adalah dosa hati. Syamatatul muslimin, gembira orang Islam mendapat ujian bala dari Allah. Mahapusakan dalam hati, mundi muntung lebih berat lagi, sampai takaka muntung ini dalam hati saja sudah dicatat sebagai satu dosa. Nangka 14 al-farahu bil ma'siyat minhu wa min ghairih, gembira melakukan maksiat, baik maksiat dari dirinya atau maksiat orang lain.
Orang lain berbuat maksiat sukanya, suka dalam hati ini suka, nah, berbuat maksiat. Nang ke-15 dosa hati kita al-ghisyu. Al-ghisyu ini artinya ada kehendak, ada rencana nang kuat di dalam hati untuk berkhianat kepada orang Islam, untuk menjatuhkan orang Islam, untuk menghinakan orang Islam, untuk merugikan orang Islam. Terus ghisun dalam hati pokoknya ada niat nang kada baik kawan orang. Dalam hatinya ada niat nang kada baik lawan salah seorang muslimin, supaya dagangannya jangan payu lagi. Dalam hati ini, dalam hati, mudah-mudahan dagangannya jangan payu lagi. Dalam hati, kalau macam itu ada dosa dalam hati kita. Mudahannya dapat bala, mudahan beranja, mudahan stroke umpamanya. Dalam hati lawan orang nang menzalim kita nih, lawan orang nang menganiaya kita nih, ada macam itu dalam hati kita, itu artinya ghisul muslimin, menghendaki orang muslim itu dalam keadaan kada baik. Nah, dosa yang besar. Nang ke-16 bughdus sahabah wal al wal muslimin, membenci sahabat Nabi atau membenci keluarga Nabi atau membenci salah seorang muslimin. Orang muslimin itu fasikkah, zalimkah, kada boleh dibenci. Nang dibenci itu perbuatannya, jangan dirinya, jangan orangnya. Dalam Al-Quran disebutkan apa? Wallahu bari'un bima ta'malun. Kalau kada khilaf itu bacaannya wallahu bari'un bima ta'malun. Allah berlepas dari apa yang mereka lakukan. Bukan kepada merekanya berlepas, tapi kepada kelakuan mereka. Kita disuruh benci kepada orang zalim, disuruh marah kepada orang fasik, tapi kita marah itu kepada perbuatannya, bukan kepada dirinya. Artinya apa? Kalau di waktu kita melihat inya fasik, ayo kita marah. Tapi kalau kita melihat inya sembahyang, jangan marah lagi. Melihat inya berbuat baik, jangan marah lagi. Melihat inya hadir ke pengajian, jangan marah lagi. Kalau kita melihat inya minum arak, saat itu kita melihat, ayo kita marah. Nah, ini marah kepada perbuatannya, disuruh kepada orang-orang zalim, orang-orang fasik, tapi kepada diri zatnya orang-orang muslimin itu kita kada boleh marah. Bapak 4 ke pengajian, bapak sembahyang, menggawian riba. Sewaktu kita melihat inya melakukan praktik riba, ayo kita benci lawan inya. Tapi di waktu kita lihat inya sembahyang, jangan dibenci lagi. Inya sedang sembahyang, inya sedang beribadah. Masalah ibadahnya diterima atau kada oleh Allah, urusan Allah Ta'ala, kada urusan kita. Ini maksudnya benci. Nang kada boleh itu benci kepada orang muslimin merata, semuaan dipukul rata. Benci kepada sahabat Nabi, benci kepada keluarga Nabi, benci kepada muslimin. Nang ke-17, dalam hati kita ada hubbud dunia wa ahlihal fasaqah, mencintai dunia dan ahlinya nang fasik. Nah, dunia yang dimaksud kita berdosa mencintainya itu adalah dunia nang mal'unah, dunia yang dilaknat oleh Allah. Apa dunia yang dilaknat oleh Allah itu? Dunia yang membuat engkau berbuat maksiat, atau dunia yang membuat engkau lalai daripada menjalankan perintah Allah. Nah, ini dunia. Kita sudah tahu pekerjaan yang kita gawi ini adalah sumber dosa. Kita ketujuh lawan pekerjaan. Ada beisi benda, ada beisi barang. Padahal barang ini
biasanya membawa maksiat lawan kita. Barang ini maulah dosa, tapi kita sayang lawan barang itu. Nah ini nang kada boleh. Bukan secara umum dunia itu dicinta berdosa kada. Maksudnya kita jangan atau berdosa mencintai dunia ini adalah dunia yang dilaknat Allah, dunia yang membawa kita kepada kesesatan, membawa kepada dosa. Wa ahli hal fasaqah, dan mencintai ahli dunia yang fasik. Kita kada boleh mencintai orang zalim, kita kada boleh mencintai orang fasik, apalagi orang kafir. Kada boleh mencintai mereka itu dengan sebab kefasikannya, kefakirannya, atau dunia-dunia lainnya. Umpamanya ini seseorang fasik, kita hormatinya. Tapi kita menghormatinya itu bukan karena kefasikannya kada. Kita hormatinya karena orang ini kalau kada dihormati membahayakan kita. Nah itu boleh kita menghormati orang zalim, boleh aja kita menghormati orang fasik, karena orang ini kalau kada dihormati bakal mengganggu lawan kita, bakal menyulitkan lawan urusan-urusan kita. Boleh kita hormati dengan tujuan itu. Nah, kada boleh kita mencintai orang yang zalim itu adalah karena kezalimannya. Kita cintai orang yang fasik itu karena kefasikannya. Itu nang jangan. Nang ke-18 dosa dalam hati kita asyuhu. Soho ini artinya kada senang orang sosial. Ini lebih daripada bakhil lagi. Bakhil itu seorang nang kada senang bebebari. Ada ini lebih, orang pun bebebarinya kada ketuju. Bapak memberi ini tuh umpamanya. Nah, orang di tengah hatinya. Orang di tengah hati berbuat sosial. Nah, jadi dalam hati kita ada demikian. Bah, kok kada ketuju lawan si Arnold tu bina sosial benar. Nah, dalam hati demikian. Tusuh ngarannya. Dosa itu. Nang ke-19 istihanatu ma'azzamahullah, menghinakan sesuatu yang dibesarkan oleh Allah. Menghina sesuatu, merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Dalam hati kita menganggap Al-Quran itu sama lawan yang biasa, lawan buku-buku biasa. Umpamanya di tempat kita mengaji, di tempat kita duduk, kita belajar, ada buku-buku, ada Quran, ada majalah, ada surat kabar. Nah, lalu kenapa Quran itu andaknya di bawah, buku-buku di atas? Dalam hati ini biar Bapak Johan itu, nah itu dosa besar, menghinakan sesuatu yang dibesarkan Allah. Kalau kita mengandak Quran di bawah daripada buku-buku, itu kan tidak masalah, asal hati jangan umpat. Artinya secara kada sengaja tak karena pikiran kalain kemana susun buku Quran tak bawah, kada jadi masalah, kada dosa. Jadi begitu kita melihat Quran itu andaknya di bawah, di hati kita ada berkritik, biar hak. Nah ini nang maksud menghinakan sesuatu yang dibesarkan oleh Allah. Nang terakhir nang 20, dosa-dosa di hati menurut sebagian ulama adalah taklidun fi usuluddin, taklid dalam usul agama. Kada punya pikiran dalam hal usuluddin.